Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti, NIM F2019-010809 dari kelas C2 Farmasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi farmakoterapi yang berjudul osteoartritis atau OA. Masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian osteoartritis atau OA. Osteoartritis atau OA atau yang dikenal juga sebagai artritis degeneratif atau penyakit degeneratif sendi adalah kondisi di mana sendi terasa nyeri akibat inflamasi ringan yang timbul karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Lanjut di slide materi yang kedua, yaitu diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Osteoartritis atau OA adalah merupakan bentuk artritis yang paling sering ditemukan di masyarakat bersifat kronis yang berdampak besar dalam masalah kesehatan masyarakat. Saat ini terdapat banyak modalitas aspirasi baik farmakologi maupun non-farmakologi untuk penata laksanaan OA. Karena itu diperlukan rekomendasi nata laksana OA di Indonesia yang efektif berdasarkan bukti-bukti ilmiah terkini. Lanjut, osteoartritis dapat terjadi dengan etiologi yang berbeda-beda, namun mengakibatkan kelainan biologis, morfologis, dan keluaran klinis yang sama. Harus kita pahami bahwa pada OA merupakan penyakit dengan progresivitas yang lambat, dengan etiologi yang tidak diketahui. Terdapat beberapa faktor risiko OA, yaitu yang pertama obesitas, kelemahan otot, aktivitas fisik yang berlebihan atau kurang, trauma sebelumnya, penurunan fungsi proprioseptif, faktor keturunan menderita OA, dan faktor mekanik. Faktor risiko tersebut mempengaruhi progresivitas kerusakan rawan sendi dan pembentukan tulang yang abnormal. Untuk OA ini paling sering mengenai lutut, panggul, tulang belakang, dan pergelangan kaki. Karakteristik OA ditandai dengan keluhan nyeri sendi dan gangguan pergerakan terkait dengan derajat kerusakan pada tulang rawan. Sampai saat ini belum ada terapi yang dapat menyembuhkan OA. Dan juga perlu kita ketahui bahwa penyebab nyeri yang terjadi bersifat multifaktorial. Nyeri dapat bersumber dari regangan serabut syaraf periosteum, hipertensi intraoseus, regangan kapsul sendi, hipertensi intraartikular, regangan ligamen, mikrofraktur tulang subkondral, entesopati, bursitis, dan spasme otot. Saat ini terdapat lebih dari 50 modalitas penata laksanaan OA, baik non-farmakologi maupun farmakologi. Maka diperlukan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penata laksanaan OA. Tujuan pembuatan rekomendasi OA yang pertama adalah dapat mengembangkan kerangka acuan dalam penata laksanaan OA yang bersifat nasional, terutama dalam penata laksanaan non-bedah untuk pasien OA. Yang kedua, agar dokter-dokter di Indonesia yang dokter umum atau spesialis yang terkait dengan penata laksanaan OA non-bedah mengetahui dan dapat melakukan pendekatan diagnosis dan penata laksanaan OA yang sesuai dengan perkembangan ilmu secara global dengan harapan yang pertama meningkatkan kualitas hidup, yang kedua mengoptimalkan kemandirian pasien, yang ketiga merawat diri, yang keempat mencegah berulangnya episode akut, yang kelima mencegah komplikasi lanjut yang menjadi indikasi operasi pada OA, dan yang keenam mencegah progresivitas penyakit OA. Berikutnya adalah klasifikasi osteoartritis. Yang pertama, klasifikasi OA dapat berdasarkan etiologi dan lokasi sendi yang kena. Berdasarkan etiologi, OA dapat terjadi secara primer, idioptik, maupun sekunder. Klasifikasi OA berdasarkan etiologi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kita lihat tabelnya. Yang kedua adalah klasifikasi osteoartritis berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Klasifikasi ini digunakan dalam penata laksanaan OA secara menyeluruh, baik secara farmakologi maupun non-farmakologi untuk kepentingan rekomendasi ini. Penanganan OA tidak hanya pada sendi lutut, panggul, lumbar, tetapi juga dapat mengenai sendi-sendi di bawah ini. Kita lihat tabelnya, ada OA tangan, OA lutut, OA kaki, OA koksa atau panggul, OA vertebra, OA di tempat lainnya,
atau OA generalista atau sistemik. Berikutnya adalah penetapan langkah-langkah diagnosis. Seperti pada penyakit reumatik, umumnya diagnosis tidak dapat didasarkan hanya pada satu jenis pemeriksaan saja. Biasanya kita lakukan pemeriksaan reumatologi rangka didasarkan pada prinsip pemeriksaan GALS, yaitu Gait, Arms, Legs, dan Spine. Gejala OA ini umumnya dimulai saat usia dewasa, dengan tampilan klinis kaku sendi di pagi hari atau kaku sendi setelah istirahat. Sendi dapat mengalami pembengkakan tulang dan krepitus saat digerakkan. Dapat disertai keterbatasan gerak sendi. Peradangan umumnya tidak ditemukan atau sangat ringan. Banyak sendi yang dapat terkena OA, terutama sendi lutut, jari-jari kaki, jari-jari tangan, tulang punggung, dan panggul. Dan untuk bagian terakhir, yaitu pada seseorang yang dicurigai OA atau yang terkena penyakit OA, direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan berikut, yaitu yang pertama anamnes, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain, yang keempat pemeriksaan penunjang, yang kelima perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi penata laksanaan OA. Baiklah, sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.